Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Sampai bertemu lagi dengan Bu Menci dalam kegiatan layanan bimbingan konseling. Beberapa waktu yang lalu sering Ibu sampaikan bahwa dalam kegiatan bimbingan konseling itu meliputi 4 bidang: pribadi, belajar, sosial, dan karir. Kemudian dari 4 bidang itu bisa disajikan melalui bimbingan individu, konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, maupun bimbingan kelas. Nah, kali ini Ibu ingin menyampaikan layanan bimbingan kelas yang terkait dengan bidang pribadi, dan tema kita yang kita bahas adalah yang terkait dengan konsep diri dalam mengendalikan emosi. Konsep diri itu beberapa waktu yang lampau sudah Ibu sampaikan juga, sehingga yang kali ini melengkapi dari tema itu, yaitu bagaimana konsep diri dalam mengendalikan emosi. Nah, emosi ini biasanya pada umumnya orang akan menilai namanya emosi itu marah, hanya marah ya. Jadi emosi itu marah. Tapi sebetulnya ekspresi emosi atau yang terkait dengan emosi itu sebetulnya banyak halnya, banyak ragamnya. Baik, untuk memperjelas dan agar kita lebih semangat lagi, yuk kita yel-yel dulu. Moga bersih, sehat, berprestasi. Ya, sekarang perhatikan kira-kira ini melalui wayang-wayang ekspresi emosi ini, jika Ibu menunjukkan seperti ini, kira-kira emosi kesan kesan yang kita dapatkan dari wajah yang seperti ini, ekspresi emosi yang sedang bahagia ataukah sedang sedih? Bagus ya, berarti ini ekspresi wajah yang sedang bahagia. Kemudian yang ini ekspresi wajah bahagia. Ekspresi wajah bahagia. Wow, ekspresi wajah apakah ini? Simpan jawaban kalian. Ekspresi, simpan jawaban kalian. Ekspresi, iya. Itu tadi adalah contoh-contoh dari ekspresi pengendalian emosi. Jadi ekspresi yang ada pada diri seorang individu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan. Iya. 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 Tujuan dari materi ini yang terkait dengan konsep diri dalam mengendalikan emosi adalah agar kalian bisa memberikan contoh yang terkait dengan ekspresi emosi. Kemudian dapat menjelaskan pengertian emosi, dapat menentukan bagaimana langkah-langkah mengendalikan emosi, kemudian dapat melakukan cara mengendalikan emosi yang positif, kemudian mendiagnosis dampak positif pengendalian emosi berdasarkan pengalaman pribadi. Ya. Adapun pengertian emosi adalah istilah emosi sering digunakan hanya sebatas pada luapan rasa marah saja. Padahal emosi meliputi sesuai perasaan seseorang yang terkena pengaruh. Perasaan yang terpengaruh karena adanya rangsangan yang disebut oleh indera disebut emosi, dan kemudian perbedaan rangsangan yang diterima oleh indera menimbulkan emosi yang berbeda-beda pula. Kemudian tipe emotionality adalah berdasarkan dapat digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu orang yang emosionalitasnya tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh kesan-kesan yang diterima, dan juga orang yang emosionalitasnya rendah dan tidak mudah terpengaruh oleh kesan-kesan yang diterima. Nah, ini ada bahasan yang menarik. Iya, nah ini tadi.
jenis-jenis emosi. Yang kita ketahui emosi itu hanya marah, ya, ungkapan amarah, ya, brutal, mengamuk, benci, jengkel, kemudian kesal, tersinggung, bermusuhan. Nah, itu yang kategori amarah. Sedih termasuk juga ternyata emosi, jenis emosi. Sedih, muram, suram, mengasihi diri, kesepian, putus asa, depresi. Kemudian jenis emosi yang lain adalah rasa takut, gugup, khawatir, takut sekali, tidak tenang, panik, juga termasuk jenis emosi. Emosi yang terkait dengan kenikmatan, ada bahagia, gembira, kemudian riang, kemudian senang, terhibur, bangga, itu yang terkait dengan kenikmatan. Ada lagi cinta, itu juga emosi sebetulnya, jenis emosi, ya. Penerimaan, persahabatan, percaya diri, kebaikan hati, itu termasuk. Nanti kalian bisa membaca slide yang Ibu sampaikan. Terkejut, termasuk nggak? Termasuk jenis emosi, meliputi takjub, terpana, kaget, terpesona, jengkel, itu juga jenis emosi, meliputi rasa bersalah, malu, kesal, dan sebagainya. Nah, dari jenis-jenis emosi itu, bagaimana cara pengendaliannya? Nah, ada 3 saja yang garis besarnya. Kalau Ibu uraikan nanti terlalu panjang dan bisa untuk pertemuan yang akan datang. Yang pertama, cara mengendalikan emosi adalah setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Nah, ini kelebihan manusia. Manusia memiliki akal. Nah, ketika kita muncul emosi, maka harus dipertimbangkan dengan akal sehat, baik emosi positif maupun negatif. Andai kita mengalami suatu kegembiraan, tetap harus dikendalikan, tidak berlebih. Ataupun ketika kita kecewa, frustasi, depresi, kita tidak perlu terlalu berlebihan, ya, karena itu khawatir akan mengganggu kondisi psikologismu, dan jika tidak dikendalikan, kondisi psikologis bisa berdampak pada kondisi fisik. Yang kedua, berpikir lebih tentang akibat negatif yang mungkin akan terjadi. Emosi nih kalian, emosi tidak kendalian, barang-barang yang kalian sayangi kemudian kalian rusak. Setelah itu gelo, kecewa. Nah ini, maka tetap ketika kita sedang emosi, kita harus tetap berpikir, wah nanti kalau saya banting HP ini sayang ya, kalau beli lagi mahal, atau kalau rusak jelas tidak bisa digunakan. Dan yang jelas itu kalau tidak berpikir negatifnya, kita akan mengalami sesuatu kondisi psikologis yang berat, ya. Kondisi yang berat, maka tetap harus dikendalikan, harus berpikir. Kita mau marah ke orang lain, aduh itu kan temanku, saat ini saya sedang emosi pada teman kita. Kemudian kita cari cara, misalnya belum bertemu dulu, atau bisa dimediasi dengan pihak yang ketiga, tentu saja dengan cara-cara yang tidak menimbulkan dampak negatif. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin dia sedang tidak tahu, mungkin dia sedang tidak enak hati. Kitanya yang dikendalikan. Nah, dari hal-hal yang Ibu sampaikan, memang belum semuanya Ibu menjelaskan secara gamblang. Untuk yang akan datang, kita bisa menyampaikan dan disiapkan oleh diri kalian mencari materi yang terkait itu melalui internet, kemudian kita akan bertemu melalui Google Meet untuk membahas lebih lanjut. Demikian dari Bu Menci, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sehat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.